Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, kiranya berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa memberikan semangat baru kepada kehidupan kita. Di tengah kita menjalani kehidupan yang penuh dengan dinamika, kita tetap setia hanya kepada Tuhan. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita akan persiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang menuntun dan mencerahkan kami sehingga firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-21 dan 22 kita akan bersama renungkan. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau dulu orang akan merasakan bahwa menunggu itu adalah sebuah tindakan yang membosankan. Tetapi ternyata menjadi berbeda pada masa kini. Menunggu kadang menjadi hal yang sangat menyenangkan, karena itu artinya kita bisa melakukan banyak hal tanpa ada tanggung jawab di dalamnya. Misalnya kita berselancar di dunia maya, sementara kita sedang menanti seseorang yang hendak berjumpa dengan kita pada jam tertentu yang memungkinkan kita untuk menunggunya beberapa saat lamanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, para murid juga harus mengalami kondisi yang sama. Mereka menunggu. Karena apa? Tuhan Yesus setelah naik ke surga, dia sempat memberikan perintah kepada mereka agar mereka tinggal di Yerusalem sementara, bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan masa penantian itu Tuhan Yesus tidak pernah memberitahu berapa lama, bisa cepat, bisa lambat. Mereka tidak pernah diberitahu bahwa 10 hari lagi ketika peristiwa Pentakosta itu datang, mereka akan mendapatkan kuasa tersebut. Tuhan Yesus tidak memberitahu. Mereka harus menunggu di Yerusalem. Nah, dalam masa penantian tersebut, apa yang mereka lakukan? Ini menjadi menarik. Karena ini juga menjadi sebuah cerminan bagaimana kita hari ini menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Beberapa orang mungkin konsentrasi dengan hal-hal yang sifatnya rohani, beribadah, sembahyang, berdoa, dan seterusnya, berbuat baik karena merasa bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Tapi kemudian menjadi kecewa karena setelah sekian lama mereka tidak mendapati bahwa apa yang dijanjikan itu benar-benar terjadi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Petrus dan kawan-kawan, khususnya hari itu bersama dengan 120 orang banyaknya, dia menyatakan bahwa dalam masa penantian itu Petrus memberikan sebuah ide dan gagasan yang menarik. Karena ternyata dia mengingat tentang Yudas Iskariot yang telah mati. Harus ditambahkan ini. Tidak boleh kami hanya 11 saja. Perlu ditambahkan. Siapa yang akan melanjutkan? Siapa yang akan menggantikan Yudas Iskariot? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, menarik di sini bahwa di tengah masa penantian, Petrus dan kawan-kawan berpikir cerdas. Mereka tidak berpangku tangan, tetapi mereka memunculkan ide kreatif. Dan itu ternyata dalam rangka menghubungkan karya Allah di masa lampau dengan karya Allah pada hari itu dan karya Allah di masa yang akan datang. Jadi ada semacam sebuah kesadaran bahwa cerita tentang Yesus, tentang kebangkitan Yesus ini harus segera diberitakan, harus dilanjutkan, harus diteruskan. Dan kesadaran itulah yang menciptakan sebuah ide untuk mencari pengganti. Siapa yang akan menggantikan Yudas Iskariot? Ini pelajaran berharga bagi kehidupan kita yang seringkali berpikir cukuplah ketika kita percaya dan selesai, tidak perlu berbuat apa-apa.
Kita lupa atau bahkan kita tidak sadar bahwa tugas untuk memberitakan kasih karunia Allah, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil itu melekat kepada kita setiap orang percaya. Sadarilah bahwa setiap kita itu terlibat dalam karya Allah. Dan Petrus memberikan pelajaran berharga. Dia mengutip kitab Mazmur sebagai salah satu bagian yang memberikan sebuah kekuatan bahwa memang itulah nubuatan yang digenapi oleh Allah. Artinya dalam berpikir cerdas tersebut, Petrus menemukan karya Allah dalam sebuah rangkaian yang tidak terputus di dalam sejarah. Ingat, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, 40 hari Tuhan Yesus mengkursus kilat para murid untuk bisa mengerti kitab suci, untuk mereka bisa memahami karya Allah pada masa lampau itu seperti apa dan menghubungkannya dengan apa yang sedang mereka hadapi hari itu. Artinya, ternyata Yesus sendiri memberikan sebuah otoritas kepada kitab suci untuk para murid bisa mengerti, menemukan karya Allah di masa lampau, merenungkannya, dan itu dijadikan sebagai sebuah dasar bagi pekerjaan mereka di masa yang akan datang. Sungguh sangat luar biasa kalau ini juga terjadi dalam kehidupan iman kita. Temukan karya Allah bukan hanya kepada kehidupan kita. Melalui pembacaan kitab suci, kesaksian orang percaya pada masa lampau, kita bisa menemukan rangkaian yang tidak terputus. Allah sudah memelihara karyanya di dalam sejarah. Penemuan-penemuan arkeologis, penemuan-penemuan perkamen yang semakin memberikan bukti paling kuat, paling valid bahwa apa yang kita warisi hari ini, catatan-catatan sejarah itu benar adanya. Dan satu penjelasan dari itu semua, kalau bukan karya Allah, tidak mungkin itu bisa terjadi. Ini semakin memberikan sebuah kekuatan baru kepada kita. Bahwa apa yang kita lakukan itu berkaitan dengan karya Allah. Dulu, kini, dan seterusnya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nantinya. Lalu apa yang kemudian dilakukan oleh Petrus? Ternyata dia meminta harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jadi nampaknya dia juga berpikir cerdas, berpikir logis, memakai logika tentang apa? Tentang siapa yang harus menggantikan Yudas Iskariot. Syarat utamanya dia harus bersama-sama dengan kami. Ini memberitahukan tugas kesaksian itu memang berkaitan erat dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pengalaman kehidupan itulah yang sebenarnya menjadi modal bagi seseorang untuk bisa bersaksi dengan cara yang benar. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Petrus bertindak rasional. Dia memakai akal budinya dalam masa penantian untuk menemukan karya Allah dalam kehidupannya. Apakah itu berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Dua nama diusulkan, Yusuf dan Matias. Mereka tidak tahu siapa yang akan dipilih. Dan disinilah iman mereka berbicara. Ketika mereka bertindak imani, berdoa dan membuang undi. Pada masa itu tentu membuang undi diyakini bahwa ada karya Allah di dalamnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini mengajarkan kepada kita bersama bahwa di samping bertindak rasional, Petrus bertindak imani. Dia melakukan segala sesuatunya, pilihannya secara iman. Dan yang luar biasa, Yusuf tidak protes. Yusuf tidak ada di catatan itu kemudian demo dan seterusnya. Karena mereka sepakat. Ketika mereka sudah berdoa, membuang undi, di situ ada karya Allah. Mereka menundukkan karya-karya mereka kepada kemuliaan Allah. Tidak pada diri sendiri, tidak pada pemuliaan diri dan seterusnya. Ini tentu memberikan sebuah teladan berharga bagi kehidupan kita pada masa kini. Pelayanan yang kita lakukan, demi apa? Demi siapa? Untuk apa? Kalau kita mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah baper, orang Jawa bilang mutung, waspadalah. Mungkin yang sedang engkau inginkan untuk dimuliakan mungkin diri kita sendiri, bukan Allah. Karena mereka fokus kepada karya Allah yang harus dilanjutkan, yang harus diteruskan.
mereka setuju bahwa Matias menempati kedudukan untuk menggantikan Yudas Iskariot. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa yang mau kita lakukan? Cukup berselancarkah? Cukup menikmati kehidupan sebagai sebuah hiburan? Atau kita mau belajar dari semangat mula-mula Petrus dan kawan-kawan yang mengambil peran, berpikir cerdas, memakai rasio, dan bertindak iman nih dalam mengambil keputusan, itu menjadi sebuah teladan yang berharga bagi kehidupan kita. Mari dalam masa penantian ini, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa pengasih, Engkau menuntun kami untuk mengisi hari-hari kami dengan terus-menerus melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan terus menuntun dan menyertai kami. Dimuliakanlah nama-Mu untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan shalom.